Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk menyegarkan pemikiran Anda dengan guyuran rangkaian informasi Islami. Tiada yang kami harapkan selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyiaran sebuah kebenaran yang berlandaskan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan pendapat para ulama. Semoga tayangan kami hari ini menjadi sebuah inspirasi bagi Anda ketika mencari arti akan pilar dan fondasi negeri Indonesia yang kita cintai. Insya Allah. Indonesia sebagai sebuah negeri yang memang tak pernah didokumentasikan secara harfiah dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Indonesia mungkin tak pernah ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul Allah pun hingga kini diyakini tak pernah menjadikan bangsa Indonesia sebagai sasaran dakwahnya. Tapi simaklah sebuah hadis berikut ini. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah orang yang lebih baik dari kami? Kami memeluk Islam dan berjihad bersama engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, ada, yaitu kaum yang akan datang setelah kalian yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini seharusnya menjadi inspirasi bagi umat muslim, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa akan ada sebuah kaum yang keutamaannya lebih baik dari para sahabatnya. Salah satu alasan yang mendasari keutamaan kaum tersebut adalah nilai iman mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka bukanlah generasi pertama yang merasakan langsung kebenaran dan kesucian Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan terhadap Islam yang dipegang teguh oleh sebuah kaum yang hidupnya jauh setelah masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah perkara yang tidak bisa dipandang remeh. Ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memegang teguh teladan hidup Rasulnya bukannya perkara yang mudah. Terlebih di masa mendekati akhir zaman. Peradaban manusia yang katanya semakin sempurna ternyata membuat prinsip hidup dan kehidupan menjadi semakin jauh dari nilai-nilai suci yang ada dalam Islam. Maka sebagai sebuah bangsa muslim terbesar di dunia, sudah saatnya warga negara Indonesia terinspirasi untuk menjadi umat yang memiliki keutamaan bahkan melebihi para sahabat yang berjihad bersama Rasulullah di masa-masa awal penyebaran dan perjuangan dakwah Islam. Marilah kita sebagai sebuah bangsa bersatu padu untuk mewujudkan keutamaan yang telah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin salah satu bentuknya adalah menjadikan Indonesia menjadi negara yang sesuai dengan ideologi dan landasan hukum tertingginya. Para bapak bangsa telah menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai sebuah pilar bangsa bukan khayalan atau impian. Islam sebagai pilar bangsa ternyata telah digariskan, dibukukan, dan otomatis menjadi landasan hukum bertata negara. Oleh karenanya, sudah saatnya umat muslim Indonesia menyadari bahwa proses kita berbangsa dan bernegara nampaknya mulai melenceng dari prinsip-prinsip yang menjadi pondasinya. Kasus korupsi, politik pencitraan, pendidikan yang rendah, sistem riba dalam ekonomi adalah tantangan umat muslim untuk memberantasnya. Jika ternyata ada pihak atau pribadi yang menyatakan keberatannya, jika prinsip-prinsip yang syar'i digunakan untuk membangun dan memperbaiki kondisi bangsa dan negara, maka sungguh ia tak mengerti dan memahami bagaimana negeri ini dibangun dan dimerdekakan. Pihak yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negeri yang beraneka ragam sehingga tak cocok jika pembangunan harus didasari atas prinsip Islam adalah penganut paham yang takut akan Islam. Padahal mereka lupa Islam sudah ada dan mengakar di sekelilingnya sejak lama. Maka nikmat mana yang mereka ingkari? Dan paham ini adalah sebuah doktrin yang diciptakan oleh penjajah Belanda untuk mengatasi gigihnya para pejuang muslim di masa lampau. Seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, hingga Kiai Haji Hashim Asy'ari.
Jika kita sebagai umat muslim ingin menjadi umat yang utama, bahkan di atas golongan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu jalannya adalah menjadikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang keimanannya tetap berada pada jalan tauhid. Tetap kokoh, meski tak merasakan secara langsung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia sebagai sebuah negeri kesatuan yang berbentuk republik adalah sebuah harga mati. Indonesia adalah tanah air kita. Disinilah kita lahir, bertumbuh dan menjalani hidup dan berkehidupan. Maka tak salah jika pada akhirnya nilai dan spirit nasionalisme harus tumbuh dan dikembangkan. Mencintai tanah air adalah sebuah perkara yang harus dilaksanakan, karena bagaimanapun juga kita sebagai umat muslim harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah sebuah petunjuk dan pedoman yang lengkap, termasuk dalam perkara cinta tanah air. Bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah airnya ada dalam hadis berikut ini. Rasulullah bersabda menghadap ke Mekah, "Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling aku cintai. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Mencintai tanah air ternyata menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip mencintai tanah air telah diajarkan dan diteladankan. Maka janganlah menganggap nasionalisme adalah paham yang tak mencakup aspek religius. Seorang yang religius dan mengaku muslim sejatinya mencintai tanah airnya. Maka sungguh aneh rasanya ketika di Indonesia muncul sebuah paham nasionalis religius dalam proses berpolitik. Nampaknya para politisi nasionalis religius belum memahami secara utuh konsep Islam sebagai panduan bertata negara. Salah satu kitab rujukan para ulama untuk mempelajari perkara dosa, sumber siksa di neraka adalah Al-Qabair karangan Imam Az-Zahabi. Kitab inilah yang menjadi rujukan dosa-dosa apa sajakah yang pada akhirnya akan membinasakan manusia kelak ketika hari akhir dan pembalasan telah tiba. Dan dosa besar ke-13 sesuai dengan kitab Al-Qabair adalah pemimpin yang khianat, zalim, dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dan inilah salah satu sumber hukum yang menjadi landasan. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Yang artinya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat ke-42. Lebih lanjut, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin rakyat banyak, kemudian ia tidak menjaganya dengan benar, maka Allah akan mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Proses bertata negara tentu tak akan bisa lepas dari kepemimpinan. Negara Indonesia sejatinya adalah sebuah republik dengan demokrasi sebagai pedoman dasar dalam berpolitik. Demokrasi bagi sebagian besar pemimpin negeri adalah sebuah tiang yang paling kokoh untuk menjamin stabilitas keamanan demi terwujudnya negeri yang rakyatnya sejahtera seluruhnya. Namun dalam prakteknya, semakin sempurna kita berdemokrasi, penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan semakin sering terjadi. Demokrasi di Indonesia yang berlandaskan pada slogan dari, untuk, dan oleh rakyat, nyatanya belum menampakkan keberhasilan untuk membangun negeri. Justru yang ada malah sebaliknya. Proses pemilihan suara untuk memilih pemimpin secara langsung setiap 5 tahun sekali malah menjadi sebuah ajang transaksi jual beli suara. Jika awalnya pemilihan langsung ditunjukkan untuk memilih pemimpin terbaik, malah menjadi proses pemilihan calon pemimpin yang paling kaya untuk membeli suara. Demokrasi di Indonesia sejatinya perlu dikaji ulang.
Benarkah ini ikhtiar terbaik bangsa kita untuk mewujudkan sejahtera? Benarkah demokrasi adalah jalan yang tepat untuk menjadikan Indonesia sesuai dengan tujuan pendiriannya sebagai sebuah negara? Dan benarkah demokrasi adalah sebuah prinsip yang tepat untuk mengisi kemerdekaan yang merupakan rahmat Allah? Demokrasi ternyata bukan untuk memilih pemimpin terbaik yang sanggup memegang amanah, tapi malah membuat orang dengan jejak rekam tidak amanah dianggap layak untuk memimpin dan merumuskan kebijakan. Dan pastikan bahwa siapapun yang memimpin bangsa ini adalah pelaku Al-Quran, pelaku Al-Hadis, dan mencintai seluruh sahabat Rasulullah tanpa tebang pilih. Maka umat muslim harus bergerak bersama untuk menyelamatkan bangsa ini. Dominasi Islam di negeri ini tak hanya karena jumlah. Dominasi Islam di Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk berkualitasnya akhlak anak bangsanya yang sesuai Al-Quran dan hadis. Di Indonesia memang belum ada sosok seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tapi semangat untuk menuhankan selain Allah mulai berasa dampaknya ketika para pemimpin dengan mudahnya berkhianat meski telah bersumpah untuk amanah dengan menyebut nama Allah. Di Indonesia memang belum ada sosok seperti Qarun yang amat tamak dalam menguasai harta. Tapi tengoklah pola beberapa pemimpin yang tega memperkaya diri ketika rakyatnya masih kelaparan dan terbelenggu kebodohan. Di Indonesia memang belum ada sosok seperti Abu Lahab yang amat memusuhi Rasulullah, para sahabat, dan Muslim generasi pertama. Tapi tengoklah keputusan beberapa pemimpin yang dengan nyata melegalkan perkara-perkara yang diharamkan, seolah menganggap Islam bukanlah sebuah prinsip hidup yang harus ditegakkan. Salah satu bentuk pembelokan arah pembangunan negara adalah semakin berkembangnya paham pluralisme, khususnya pluralisme agama. Prinsip dasar pluralisme agama adalah relativitas kebenaran. Artinya, sesuai paham pluralisme, semua agama adalah benar. Inilah salah satu bentuk nyata berkembangnya ideologi sekuler dalam konteks bersosial dan bermasyarakat. Kaum muslim seharusnya memahami bahwa kebenaran Islam sebagai agama tauhid adalah pasti dan eksklusif. Artinya, umat Islam wajib yakin dan percaya bahwa ajaran inilah yang menjadi penyempurna dan pedoman terakhir dalam hidup dan kehidupan. Islam sebagai sebuah agama adalah pasti benar, sehingga jalannya roda kehidupan terarah dan benar tujuannya. Dan inilah dalil kebenaran yang mutlak mengenai kebenaran eksklusif akan Islam sebagai sebuah agama. Umat Islam harusnya paham benar bahwa akidah adalah satu dan tidak seharusnya bergeser karena tingginya penghargaan keberagaman. Indonesia memang negeri yang dihuni oleh aneka ragam suku, budaya, dan adat istiadat, sehingga menghasilkan aneka ragam prinsip beragama. Namun akidah kita yang meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya petunjuk yang benar tidak boleh goyah. Terlebih jika harus mengakui bahwa semua agama pada dasarnya adalah sama benarnya. Bisa jadi inilah salah satu amalan yang membatalkan syahadat. Bentuk nyata pluralisme adalah praktek doa bersama, pernikahan beda agama, hingga keikutsertaan dalam pelaksanaan ritual tradisi yang berseberangan dengan prinsip tauhid. Permasalahan bangsa adalah masalah bersama, sehingga butuh kerja keras dan doa untuk memecahkannya. Dan tentu saja doa itu amat tergantung kepada siapakah kita meminta. Hanya kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Pernikahan dalam Islam sejatinya penyempurna agama. Tapi logiskah jika kita berpikir bahwa iman kita telah sempurna ketika menikah dan menjalin kehidupan bersama dengan orang yang berbeda pandangan dan tuntunan hidupnya? Bahkan pada mereka yang melegalkan nikah kontrak dan menganggapnya berpahala. Islam adalah agama yang cinta damai. Islam adalah agama yang melarang umatnya saling bermusuhan. Dan Islam sangat menghargai perbedaan. Yang harus dipegang dan diyakini adalah bentuk penghargaan keberagaman tak lantas membuat kita melupakan akidah dan menggadaikan syahadat. Dalam soal akidah, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah sebuah harga mati. Menghargai, menghormati, dan mengasihi umat beragama lain hanya pada konteks duniawi.
bukan pada perkara-perkara yang memiliki implikasi terhadap proses beribadah. Kesatuan sebagai saudara satu akidah, satu tanah air, satu bangsa dan negara adalah pilar penting untuk membangun dan mengisi kemerdekaan yang merupakan anugerah ilahi. Tapi ingatlah, Islam selalu mengajarkan bahwa perkara dunia pasti akan berakibat pada nasib kita di akhirat. Bekerja sama untuk Islam sejatinya bersatu padu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, sehingga umat muslim yang menjadi mayoritas menjadi sejahtera lahir dan batin. Ketika Indonesia sukses menjadi sebuah negara yang madani karena sempurna mengisi kemerdekaannya, maka niscaya sekulerisme dan Islamofobia pasti akan musnah. Bekerja bersama untuk menegakkan Islam sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing adalah salah satu bentuk jihad modern di era digital. Dan ingatlah, jihad ini bukan untuk merubah bentuk negara menjadi negara Islam, tapi justru menegakkan prinsip Islami yang telah digariskan oleh para bapak pendiri bangsa. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Hasanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.